welcome back with Sylvia. Siapa nih yang di sini pengen punya rambut badai tapi nggak punya banyak waktu, nggak mau repot, atau nggak mau keluar uang nih buat ke salon? Kalau gitu kamu lagi ada di video yang tepat karena hari ini aku mau ngenalin kalian salah satu catokan yang udah semingguan ini aku pakai rutin banget karena memang segampang itu, secepat itu, dan sebadai itu hasilnya. Jadi memang aku tuh sebenarnya lagi nyari catokan baru dan dia ini muncul terus di FYP aku. Mana video-videonya tuh racun banget hasilnya, akhirnya nggak kuat dan cobain juga deh. Nah ini dia catokan yang dari tadi aku omongin. Ini adalah NewMe Taurus Hair Styler. Jadi dia ini adalah tipikal catokan otomatis. Dan saking otomatisnya, kamu tuh cukup pencet satu tombol aja loh. Ngeri sih, ngeri. Tapi biar afdol, aku juga bakalan ngebandingin nih hasil sama kepraktisannya antara catokan otomatis versus catokan manual yang selama ini aku udah pakai. Biasanya aku butuh waktu sekitar 45 menit, itu juga udah cepet hitungannya. Kadang tuh aku udah sampai pegel duluan. Terus habis itu kalau aku mau bikin video YouTube kayak gini, aku kan perlu make up, perlu nyatok. Jadi untuk prepare-nya aja aku butuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Tapi sejak aku pakai NewMe Taurus ini, dia tuh bener-bener mempermudah aku dan mempersingkat waktu aku. Nah, buat yang penasaran sama detail produknya seperti apa, cara penggunaannya gimana, dan hasilnya kayak gimana, jangan lupa untuk like dulu videonya dan juga subscribe channel ini. Kalau udah, yuk kita langsung masuk aja bahas detail produknya. Nah, sebelum nanti kita battle dan juga aku kasih tahu cara penggunaannya, aku mau ceritain dulu tentang detail produknya nih. Jadi, untuk NewMe Taurus Hair Styler ini, dia ini hadir dalam box warna hijau pastel. Ini tuh super gemoy banget warnanya. Di boxnya juga udah lengkap banget keterangan tentang produknya, plus ada kelebihan-kelebihan dari produknya, jadi kamu bisa langsung baca aja di sana. Di dalam box ini, selain kamu akan dapet catokan rambutnya, kamu juga akan dapet jepitan rambut kayak gini, plus ada sisirnya juga. Terus kamu juga akan dapet kartu garansi dan juga buku panduan cara penggunaan dari catokannya. Untuk catokannya sendiri ini tuh bentuknya melingkar, jadi memang ini dikhususkan untuk membuat rambut yang curly atau bergelombang. Sekarang aku akan jelasin bagian-bagian dari catokannya. Aku akan mulai dari bagian bawahnya dulu. Untuk di bagian bawah atau bagian pegangannya ini, dia itu ada 3 tombol. Untuk tombol yang bawah, ini adalah tombol powernya, plus dia ini juga berfungsi sebagai pengatur suhu. Dia ini memiliki 3 pengaturan suhu, yaitu 160 derajat Celcius, 180 derajat Celcius, dan juga 200 derajat Celcius. Nah, kalau aku pribadi tuh biasanya pakai yang di 180, atau kalau aku pengen hasilnya tuh mateng banget curly-nya, aku pakai di 200. Lalu selain tombol power, di sini juga ada 2 tombol di bagian atasnya yang sebelah kanan dan kiri. Ini adalah pengatur putarannya. Nah, kalau kamu mau hasil curly-nya itu ke sebelah kanan, kamu tinggal klik tombol yang sebelah kanan. Dan kalau mau hasil curly-nya itu mengarah ke sebelah kiri, kamu tinggal klik tombol sebelah kiri. Nah, salah satu keunggulannya adalah ini kamu nggak perlu pencet terus-menerus ya. Jadi benar-benar one click aja, kamu tinggal pencet sekali, nanti dia akan muter sendiri. Dan salah satu keunggulannya lagi, dia juga sudah dilengkapi dengan timer. Setelah 10 detik, itu timernya akan bunyi. Nah, itu tandanya kamu udah bisa lepasin rambut kamu. Lanjut, aku akan bahas bagian atasnya. Untuk bagian atasnya, ini kamu bisa lihat ya, dia tuh kayak ada 2 lapisan. Nah, di bagian atasnya banget, ini tuh ada hair holdernya. Jadi kamu tinggal sangkutin aja rambut yang mau kamu catok itu di hair holdernya ini. Setelah itu nanti bagian bawah rambutnya itu bakalan ngikutin arah putaran dari catokannya. Nah, untuk hair holdernya ini tuh dia nggak panas sama sekali. Jadi waktu kamu nyatok, kamu pegang-pegang ini nggak masalah. Terus bagian ujung sini mau kena-kena kuping atau kena-kena kulit itu juga nggak masalah. Karena memang dia nggak panas sama sekali. Lalu di bagian bawahnya tuh kayak ada cangkangnya. Nah, ini juga nggak panas ya untuk bagian ini. Terus habis itu dia ini yang akan muter nih nanti. Jadi nanti rambut kita itu ada di bagian dalam catokannya. Nah, bagian dalamnya inilah yang panas. Nah, untuk bagian ini sudah dilengkapi ionic ceramic plate. Nah, kenapa sih mereka menggunakan ionic ceramic plate? Karena memang dia ini mencegah kerusakan rambut. Dimana memang ada beberapa keunggulannya nih. Di antaranya yang pertama, dia ini memancarkan ion negatif. Yang kedua, suhunya ini akan lebih stabil dan merata di seluruh plate-nya. Lalu dia juga nggak membuat rambut kita tuh jadi kering. Hasil catokannya juga bisa bikin rambut itu kelihatan lebih shiny. Dia juga bisa mengurangi kerusakan rambut yang disebabkan oleh suhu panas. Dan pemanasannya juga lebih cepat nih. Di 30 detik aja dia sudah mulai hangat. Makanya walaupun kamu pakai suhu di 200 derajat pun, at the end tuh hasilnya tetap berkilau rambutnya, bahkan lebih berkilau dari sebelum aku nyatok. Ini kamu bisa lihat ya, rambut asli aku tuh kayak ngembang-ngembang gitu. Nanti kamu lihat hasilnya tuh beda banget at the end. Terakhir ini bagian kabelnya nih. Untuk bagian pangkal kabelnya ini sudah dilengkapi dengan 360 swivel cord, jadi bisa berputar tanpa tersangkut. Untuk informasi lain terkait produknya, pertama untuk voltasenya ini tuh di 220 volt dengan daya 30 watt, jadi memang irit banget. Lalu untuk diameter barelnya sendiri ini di 32 mm, jadi lumayan besar ya, makanya hasilnya juga akan natural.
Dan untuk size produknya sendiri ini tuh di 300 kali 50 mm. Jadi memang nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga. Oke lah ya. Sekarang kita langsung masuk aja ke battle-nya. Sekalian nanti aku akan kasih lihat cara penggunaan dari produknya itu seperti apa. Nah, ini adalah rambut aku sebelum dicatok. Ini teman-teman bisa lihat kondisinya. Nanti akan aku bagi dua bagian ya, sebelah kanan sama sebelah kiri, supaya nanti bisa ngelihat apple to apple. Sama nanti aku akan timerin juga, jadi nanti kita lihat hasil dari waktunya, yang mana yang lebih lama gitu ya. Yang pertama aku bakalan pakai catokan aku dulu, ini yang biasa aku pakai. Ini catokannya tuh udah lama banget ya. Nah, ini kamu bisa lihat sebenarnya dia tuh banyak banget rambut aku yang rontok ketika menggunakan catokan ini ya. Jadi memang dia tuh suka nyangkut-nyangkut di bagian apa sih ini penjepitnya. Ini akan aku nyalain stopwatchnya. Ini aku udah jepit dan udah panas catokan aku. Jadi kita bisa langsung mulai aja. Start. Nah, salah satu kekurangan dari catokan konvensional kayak gini adalah dia tuh cuman bisa satu arah aja ya. Kalaupun kamu mau ngarahin di arah yang berbeda, itu benar-benar kayak harus mikir gitu loh. Dan aku tuh nggak terbiasa puter-puter gitu. Akhirnya ya udah aku kalau nyatok tuh kayak cuman satu arah aja. Nah, ini didiemin aja kira-kira ya, jadi karena memang dia kan gak ada timernya, jadi kira-kira kalau udah dirasa anget-anget baru dilepas. Ini aku bakalan nyatok sambil aku rekam, tapi nanti aku nggak ngomong, jadi nanti jadi nanti kita cepetin aja. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Ini aku udah nyatok setengah rambut aku, kecuali poni ya. Karena menurut aku kalau pakai catokan biasa itu nggak bisa buat poni. Ini salah satu kekurangan dari catokan manual. Kalau dicatok bagian poninya tuh biasanya arahnya jadi nggak jelas gitu ya. Nah, ini hasilnya kurang lebih sekitar 5 menitan. Ya, untuk setengah kepala ini udah ngebut ya. Ini sekitar 5 menitan. Oke, ini New-Me-nya udah aku colok, kita nyalain dulu. Tuh, gampang banget. Nah, ini aku juga mau pakai suhu 200 derajat. Karena samain sama catokan manual aku tadi. Nah, sambil nunggu dia panas, sebenarnya cuma butuh 30 detik aja. By the way, ini bagian atasnya sama bagian sininya tuh nggak panas ya. Jadi kalau kamu mau pegang tuh nggak masalah banget. Bip. Nah, sudah mulai ya. Nah, karena aku pakai catok yang sebelah sini, aku akan pakai tombol yang sebelah kanan biar arahnya tuh ke kanan. Ini cara pakainya gampang, tinggal kamu ambil. Nah, ini notes-nya jangan terlalu banyak ambilnya. Terus kamu tinggal selipin aja di sini. Terus kamu tinggal pencet yang arah putaran ke kanan. Terus sudah kamu diemin aja. Nah, ini aku nggak pencet apa-apa ya, cuma one click aja. Terus nanti begitu dia selesai muter, ini didiemin dulu sampai timernya nyala. Sampai timernya bunyi. Ini udah 10 detik tandanya. Ini udah 10 detik, kamu mau lepasin sekarang boleh. Kalau misalnya kamu mau lebih matang lagi, didiemin sedikit lebih lama juga nggak apa-apa ya. Tapi ini kalau udah 10 detik aja dia udah curly kayak gini. Tuh, gemoy banget ya. Gemoy banget tuh curlyannya. Nah, ini karena dia ukurannya 32 ya, makanya dia hasilnya natural banget. Lanjut lagi ke sebelahnya. Mana tombolnya? Nah, ini tinggal diputar aja. Diputar kayak gini. Gampang banget ya, pokoknya cara penggunaannya tuh gampang banget. Terus kamu tinggal udah nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah diputar-putar. Terus habis itu tinggal pencet satu kali langsung dia muter. Dan ini tinggal tunggu timernya nyala, langsung dibuka dan ini hasilnya udah kayak gini. Nggak perlu mikir ya, pakai catokan ini tuh nggak perlu mikir. Can we take our time? I wanna savor every thought on my mind of you and I getting together. I gotta tell ya, I wanna love ya, so come on over, I wanna touch, kiss you. Ini udah satu kepala, dia memang, aku poni belum ya, karena yang sini kan enggak, jadi kita hitung bener-bener yang setengah kepalanya aja. Nah, untuk waktunya, ini aku tadi setengah kepala, itu sekitar di 4 menitan, ya, kurang lebih segini, kita stop dulu.
Tada! Jadi memang dia lebih cepat, memang nggak signifikan ya. Lebih cepat sekitar 1 menitan ya. Tapi mungkin kalau tadi aku nggak tutorial dulu, mungkin ini bisa lebih cepat gitu. Nah ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Sekarang aku bakalan nyatok di bagian poni. Ini mau di dekat-dekat akar juga nggak apa-apa karena memang bagian hair holdernya itu nggak panas sama sekali. Ini didiamin dulu sampai 10 detik sampai dia bunyi. Bip 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 baru dilepas. Nah, kayak gini. Nanti yang sebelah sini arahnya berbeda. Arahnya ke sebelah kanan ya. Ini kalau kalian punya poni yang curtain bang ya, curtain bang ini boleh banget karena memang lebih kelihatan hasilnya gitu. Nah setelah ini kamu mau gulung lagi pakai roll rambut bisa, tapi kalau mau begini aja juga udah oke. Nah ini kurang lebih kayak gini nih ya. Memang kelihatan keriting sekali, tapi nanti kalau kamu udah giniin, nah tuh jadi cakep banget kan bagian poninya, dan dia tuh arahnya bener gitu ya. Ini ke kanan, ini ke kiri, ini ke kanan. Tara, bagus banget ya. Dan ini kalau misalnya kamu lihat hasilnya tuh tetap berkilau aja rambut aku. Ini karena aku pakai catokan manual tadi, jadi arahnya tuh ke dalam. Aku nggak bisa nyatok ke arah luar. Padahal kalau aku pakai catokan ini juga, pakai catokan si Newmie, ini bisa kayak kanan dan kiri gitu hasilnya ya. Nanti deh next aku bakalan kasih lihat tutorialnya. Ini matiinnya tinggal tekan aja tombol powernya, lama nanti dia akan mati sendiri. Sekarang kita bakalan bandingin catokan konvensional sama catokan yang otomatis ya. Yang pertama dari segi waktu. Kalau untuk segi waktunya tadi yang pertama itu di sekitar 5 menitan ya untuk yang konvensional. Sedangkan kalau untuk yang Newmie yang otomatis ini udah di 4 menitan. Jadi memang lebih cepet sekitar 1 menit, lumayan lah ya, 1 menit berarti ya. Terus yang kedua dari segi kemudahan. Kalau dari segi kemudahan menurut aku jauh lebih gampang pakai yang Newmie catokan otomatis karena tinggal tekan 1 tombol aja, dia udah bisa muter sendiri, dia udah ada timernya. Jadi benar-benar gak usah mikir kamu mau sebelah kanan sebelah kiri, tinggal pencet 1 tombol aja. Jadi udah simple banget. Ini cocok buat pemula, buat teman-teman yang gak mau ribet atau pengen cepet. Terus yang ketiga, ini menurut aku lumayan penting ya. Kalau misalnya aku pakai catokan yang konvensional, itu rambutnya tuh suka nyangkut-nyangkut. Suka nyangkut-nyangkut di bagian jepitnya itu, at the end jadi pada rontok. Dan kelihatan ya, tadi aku udah kasih lihat, dia tuh banyak kayak sisa-sisa rambut aku yang masih nempel di situ. Bahkan ngebersihinnya susah karena nyangkutnya tuh lumayan parah. Nah kalau untuk yang Newmie ini, dia tuh benar-benar sama sekali nggak bikin nyangkut. Bahkan kamu bisa lihat tadi beberapa kali, aku nyatok yang mana, yang bagian depan ke bawah juga gitu ya, itu nggak bakalan nyangkut. Walaupun kondisi rambut kamu dalam keadaan kusut pun, dia tuh nggak nyangkut sama sekali. Dia bakalan muter aja gitu dan nggak ada yang nyangkut. Aku udah coba selama beberapa kali dan itu benar-benar nggak ada yang nyangkut. Jadi aman banget dari kerontokan. Terus yang keempat adalah bahan dari catokannya. Aku nggak tahu plat dari catokan manual aku yang biasa itu apa. Yang pasti untuk catokan dari Newmie ini dia sudah menggunakan ionic ceramic plate. Jadi memang lebih aman banget buat rambut, dan rambut juga tetap shiny. Teman-teman bisa lihat ya finishnya. Padahal aku nggak pakai vitamin rambut sama sekali. Nah untuk ketahanannya di rambut, nah ini biasanya banyak banget yang nanya ya. Menurut aku kalau untuk ketahanan ini tuh tergantung dari tipikal rambut kamu. Untuk tipikal rambut aku tuh lumayan gampang loose-nya. Karena memang dia tipikalnya tuh yang kayak halus gitu ya. Jadi gampang banget nanti hilangnya. Tapi aku pakai si Newmie ini udah beberapa kali. Aku tes itu tuh dia bisa tahan sampai seharian. Kalau misalnya kamu pengen lebih, maksudnya lebih jadi lagi, habis catok kayak gini kamu bisa jepit dulu pakai jedai gitu ya. Pas mau acara baru kamu lepas. Tapi kalau misalnya kamu nggak jepit pun, kayak misalnya kayak gini aja gitu ya, didiemin aja, ini tuh bisa tahan sampai semalaman. Bahkan aku udah tidur, besok paginya tuh kayak masih ada gelombangnya, gelombang-gelombang natural gitu ya. Jadi menurut aku ya lumayan tahan lama lah. Nah untuk produknya sendiri ini juga sudah ada garansinya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya ketahanan dari produknya gimana kak? Karena aku baru pakainya beberapa minggu, jadi belum bisa cerita banyak. Cuma dia ini sudah ada garansinya. Jadi kalau misalnya teman-teman takut barangnya kenapa-napa, tenang aja. Karena Newmie sudah bisa jamin produk yang dikasih kamu itu adalah produk yang sudah lulus QC. Jadi buat teman-teman yang habis nonton video ini terus pengen cobain, aduh catokan otomatis kayaknya oke juga nih buat sehari-hari biar lebih cepat, biar lebih praktis, terutama buat yang pemula yang kalau nyatok sukanya gagal ya, apalagi arahnya. Ini boleh banget langsung mampir aja ke sosial media mereka. Atau kalau kamu mau langsung check out bisa ke e-commerce-nya. Ini harganya tuh sekitar 300 ribuan, tapi kalau lagi ada diskon itu biasanya jadi murah banget sih. Nanti link pembeliannya aku bakalan taruh di description box aku. Jadi jangan lupa untuk mampir ke sana ya. Nah, untuk Newmie juga punya banyak varian catokan yang lainnya sebenarnya. Kalau misalnya
teman-teman lagi butuh catokan lurus, catokan 2-in-1, atau misalnya kamu mau cari catokan otomatis, sebenarnya dia juga punya 2 tipe. Jadi lagi-lagi kamu bisa langsung kepoin aja link yang ada di description box aku. Oke guys, sekian dulu untuk review aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa membantu, bisa memberikan informasi lebih juga buat teman-teman semua. Nah, kalau kamu punya request nih aku cobain produk apa, boleh banget ya tulisin di kolom komentar. Siapa tahu next reviewnya itu adalah produk requestan kamu. Oke, aku mau pamit dulu. Buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like di bawah dan juga subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk nyalain notification bell-nya supaya nggak ketinggalan video baru lainnya dari aku. Oke guys, that's all. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!